polymath mampu berpikir lintas bidang, menghubungkan ide-ide. Seorang polymath mampu berpikir gimana sih kok? Gugup banget. Pintar tapi kuliah tidak lulus-lulus. Saat teman-teman sekelas sudah pada sarjana, S2, dan mendapat kerja, seorang gifted masih kelihatan tanpa arah. Kuliah berpindah-pindah dan tidak jelas maunya apa. Masyarakat cepat memberi label orang seperti ini, kurang fokus, kurang disiplin, kurang serius. Dia pintar sih, tapi sayang. Nah, jika itu Anda atau anak Anda atau orang yang Anda kenal, jangan kemana-mana. Karena saat ini saya ingin menjelaskan mengapa justru individu sangat gifted belum jadi orang di usia 20-an. Dan mengapa mereka kelihatan berantakan dan tidak terarah. Halo, saya Nancy Dinar. Selama 10 tahun saya bergelut dalam bidang pendidikan, konseling, dan advokasi anak gifted serta keluarganya di Indonesia. Saya juga menulis buku Apakah Saya Juga Gifted? Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang giftedness, Anda yang sedang mengalami masalah berat, atau sedang bergulat dengan mental health issue untuk mencari tujuan hidup, mungkin bisa mendapatkan jawabannya di buku ini. Saya juga menulis novel Fall, Winter, and Spring. Kisah tentang bagaimana seseorang menemukan di balik tragedi ada makna hidup yang sesungguhnya. Tidak semua anak gifted bersinar sejak kecil. Sebagian menjadi late bloomer, berkembang belakangan, atau malah tidak pernah nampak hasilnya di zamannya. Namun diam-diam mereka menciptakan karya yang mengubah dunia, atau karya yang baru diapresiasi oleh generasi masa depan. Jika kita perhatikan anak-anak, ada yang talentnya cepat sekali dikenal. Memiliki kemampuan matematika atau sains jauh melebihi teman sebaya, atau jago bermain musik, atau menonjol sebagai atlet. Mengapa cepat dikenali? Karena ada kurikulum, ada pelatih, ada kompetisi, ada jalur yang jelas untuk berkembang. Talent membutuhkan systematic training untuk menjadi talented atau high achievement. Ditambah dengan dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, maka jadilah anak gifted yang berprestasi ekstraordinari. Ini yang kita sebut sebagai visible gifted. Namun ada juga yang menjadi invisible gifted. Sebagian karena akses pendidikan yang terbatas. Misalnya karena faktor geografis, status sosial, atau ekonomi keluarga. Sebagian lagi menjadi invisible karena kompleksitas mereka yang sangat tinggi. Saya mengamati fenomena menarik dari anak-anak super gifted yang saya dampingi selama ini. Mereka bisa sangat cepat belajar sesuatu, namun cepat bosan juga. Minat mereka seakan-akan melompat dari satu subjek ke subjek yang lain. Jika sedang berminat pada satu topik, mereka akan mempelajarinya sangat dalam dan mengabaikan topik lain. Di sekolah, menonjol dalam mata pelajaran tertentu, tapi biasa saja di mata pelajaran lain. Saat guru dan orang tua mengira anak ini bakal menjadi saintis hebat, tahun depan minatnya berubah ingin belajar sejarah dunia. Oleh sebab itu, meskipun sangat cerdas, mereka tidak fit in di jalur yang tersedia. Mereka sering dianggap tidak konsisten atau tidak jadi-jadi. Kalau kita mundur dalam sejarah, kita menemukan Leonardo da Vinci. Da Vinci adalah pelukis, ilmuwan, insinyur, dan ahli anatomi. Tapi ini semua bukan profesi yang terpisah yang didapatkan lewat jalur karir atau pendidikan tertentu, melainkan satu kesatuan. Ia tidak menjadi pelukis dulu, lalu menjadi ilmuwan, lalu berpindah menjadi ahli anatomi. Sebaliknya, Da Vinci melihat tubuh manusia sebagai seni. Ia menghubungkan, bukan memisahkan. Pada anak-anak, kapasitas ini sering disebut multipotentiality. Ciri-cirinya, mereka tertarik pada banyak bidang dan mampu memahaminya. Jika potensi-potensi tersebut digarap dalam dan sampai pada tahap penguasaan, maka kita sebut sebagai polymath. Polymath pantas disandang oleh seseorang yang mampu mengubah potensi-potensinya menjadi kompetensi yang tinggi serta menghasilkan karya nyata. Seorang polymath mampu berpikir lintas bidang,
menghubungkan ide-ide lintas disiplin, serta dapat melihat hubungan di antara hal-hal yang bagi orang lain tidak berkaitan. Cara berpikir seperti ini disebut Renaissance Mind. Bukan sekedar tahu banyak hal, tapi mengintegrasikan berbagai domain menjadi satu cara melihat dunia. Mereka bukan hanya mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle, tapi menyusunnya menjadi satu gambar utuh yang belum pernah dilihat orang lain. Di dunia nyata, mereka tampak seperti orang yang bisa mensintesa berbagai ide dari sains, seni, dan humaniora dengan mudah. Sering melihat seperti loncat-loncat, ide kemana-mana dan tidak linear, tapi sebenarnya sedang membangun satu koneksi. Oleh karena itu, jika pasangan, teman, atau atasan Anda idenya zigzag seperti kuda di papan catur, jangan dulu memberinya label nggak nyambung. Mungkin itu karena ia mampu melihat the big picture atau strategi jauh ke depan. Jika ada dua orang belajar hal yang sama, satu belajar untuk menguasai skill, yang satu lagi belajar lalu menghubungkannya dengan banyak hal. Tebak mana yang lebih disukai guru dan lebih berpotensi menjadi juara. Seorang dengan cara berpikir Renaissance mungkin akan kesulitan di tengah dunia yang mementingkan keseragaman dan kecepatan. Oleh sebab itu, mereka tampak seperti alien yang terdampar di bumi. Sebagian dari mereka kemudian keluar untuk menciptakan dunia baru. Ada yang menciptakannya lewat karya tulis seperti J.K. Rowling, yang menciptakan sistem sihir, struktur sosial, dan dunia alternatif. Dan J.R.R. Tolkien yang menggabungkan literatur, sejarah, dan mitologi. Ada juga yang bercahaya di bidang lain, seperti Steve Jobs, yang menggabungkan teori, desain, psikologi manusia, dan cara berinteraksi dengan dunia. Steve Jobs berhasil mengubah handphone sebagai alat komunikasi menjadi pusat pengalaman manusia. Hasilnya bukan hanya produk baru, tapi cara manusia hidup. Mereka tidak memperbaiki, tapi menciptakan. Tidak menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, tapi membangun sistem baru. Kemampuan untuk menciptakan sistem baru ini sangat jarang dibahas, bahkan di antara individu gifted sekalipun. Ini yang kita sebut sebagai world builder mind, dalam bentuk yang paling dalam, the myth maker atau the cosmology thinker. Secara natural, mereka menciptakan mitologi, peradaban fiksi, dunia simbolik, bahkan sistem pemikiran yang utuh. Cara berpikir mereka adalah perpaduan antara narasi, filsafat, estetika, dan system thinking. Minat mereka sering berpindah-pindah, menulis, menggambar, mendesain, berpikir spekulatif. Dari luar terlihat tidak konsisten. Padahal sebenarnya semua itu adalah bagian dari satu konstruksi yang sama. Mereka tidak bergerak dari A ke B ke C. Mereka bergerak seperti jaringan. Satu ide membuka banyak arah. Satu pengalaman mengubah seluruh peta. Dari luar terlihat seperti kebingungan, tapi di dalam mereka sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih kompleks. Masalahnya, perkembangan seperti ini tidak pernah linear. Tidak ada kurikulum untuk membangun dunia. Tidak ada jalur karir untuk menghubungkan segalanya. Dan tidak ada sertifikat yang bisa mengatakan bahwa seseorang sedang menuju sesuatu yang besar. Akibatnya, jalan hidup mereka sering terlihat tidak populer, tidak jelas, dan tidak stabil. Bahkan sering dianggap gagal. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka mengikuti jalur yang tidak bisa dikenali oleh sistem. Sampai di sini, semoga telah menjawab pertanyaan di awal. Mengapa seseorang yang tampaknya sangat gifted, tapi belum jadi orang di usia 20-an atau bahkan 30-an, ketika teman-teman sebayanya telah mencapai apa yang dianggap ideal oleh masyarakat? Kita berpikir bahwa seorang gifted adalah mereka yang memiliki IQ tinggi atau prestasi tinggi. Faktanya, giftedness adalah suatu spektrum yang sangat luas. Seringkali mereka tidak tertangkap standar masyarakat yang bergerak linear menuju tujuan tertentu. Karena kompleksitas dan kekayaan internal mereka butuh waktu lama untuk jadi orang. Bahkan mungkin tidak pernah selesai selama hidupnya.
Bayangkan analogi ini. Jika mayoritas orang memiliki rumah dengan satu kamar, sementara itu ada seseorang yang memiliki rumah dengan 20 kamar. Jika membersihkan, mayoritas akan selesai dalam 1 jam. Rapi, bersih, terlihat sukses. Yang 20 kamar masih bekerja. Dan jika kebetulan kita masuk ke kamar yang belum sempat dibersihkan, terlihat berantakan. Lalu kita menyimpulkan hidupnya kacau. Padahal kita hanya melihat satu kamar. Standar dunia sederhana. Satu kamar, 1 jam, selesai. Yang bisa memenuhi standar itu dianggap berhasil. Yang tidak diperhitungkan. Agak ironis, seperti menilai arsitek dari seberapa cepat ia menyapu satu ruangan tanpa pernah melihat bangunan yang sedang ia rancang. Dunia menghargai kecepatan, kejelasan, dan spesialisasi. Tapi tidak semua pikiran didesain untuk itu. Ada yang didesain untuk melihat lebih luas, berpikir lebih dalam, dan menghubungkan hal-hal yang belum pernah terhubung sebelumnya. Dan ini memang butuh waktu. Jadi, kalau hidup Anda tidak linear, tidak cepat, dan tidak serapi orang lain, mungkin Anda bukan tertinggal. Mungkin Anda hanya sedang membersihkan lebih banyak kamar. Beberapa orang selesai lebih cepat, beberapa orang membangun sesuatu yang lebih besar.